Berkatilah kami dengan firman-Mu dan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Roh Kudus boleh mengajar kami dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Dan setiap kami boleh timbul iman dan kami berjalan dari satu kemustahilan kepada kemustahilan. Karena Tuhan yang besar ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus penuhnya di dalam nama Yesus yang siap diberkati. Sama-sama kita katakan amen. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Semua baik? Semua sehat? Katakan kanan kirimu, saya sangat diberkati duduk di sebelah kamu. Saya akan bicara tentang sudut pandang iman. Tahukah Anda bahwa sudut pandang Anda menentukan hidup Anda? Sudut pandang kita akan menentukan keputusan yang kita ambil. Bagaimana kita menjalani hidup ini. Saya kasih contoh. Orang yang sudut pandangnya adalah materialistis. Selalu tentang uang. Ukurannya selalu uang. Dia akan menilai segala sesuatu dari sudut pandang uang. Memandang rendah orang yang tidak kaya. Kalau pilih pasangan hidup harus dari keluarga berada. Menilai pertemanan dari sudut pandang uang. Saya pernah cerita, saya punya teman, kenalan yang gak nikah-nikah cuma gara-gara selalu membandingkan penghasilan pria itu dengan dia. Karena penghasilannya sudah tinggi dan usianya juga udah tinggi, susah cari jodoh yang cocok buat dia. Karena yang berada pasti carinya yang jauh lebih mudah. Ada amin? Haleluya. Saudara, hati-hati dengan cara pandang kita karena sudut pandang kita akan menentukan cara hidup kita. Nah, sudut pandang itu dipengaruhi oleh apa? Sudut pandang itu dipengaruhi oleh keyakinan. Nah, iman itu timbul dari firman. Kita harus menjadikan firman Tuhan itu satu-satunya keyakinan dalam hidup kita. Sehingga sudut pandang kita selalu dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Apa yang paling benar dalam hidup Anda? Apa yang jadi standar kebenaran dalam hidup Anda akan menentukan sudut pandang Anda. Saya mau tanya, siapa yang setuju dengan saya bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya dasar dan pegangan hidup yang benar? Puji Tuhan. Roma 1 ayat 16, kita baca firman Tuhan. 3, 2, 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Seperti ada tertulis sama-sama. Orang benar akan hidup oleh iman. Saya kasih tahu, kalau Anda hidupmu itu dipimpin oleh iman, Anda akan ngalamin hidupmu dari satu kemustahilan kepada kemustahilan yang lain. Yang percaya katakan amin. Hidupmu harus dipimpin oleh firman. Sehingga Anda hidup di dalam iman. Karena Anda punya keyakinan kokoh akan firman Tuhan, Anda akan berjalan dalam iman dan Anda akan mengalami kemustahilan Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, kita punya pengharapan. Kemudian bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, banyak dalam hidup ini di mana kita mengharapkan sesuatu yang mustahil. Contoh, orang kanker bisa sembuh. Kata dunia itu mustahil. Kemudian orang buta bisa melihat. Bagi dunia itu mustahil. Tapi apa kata firman? Yang buta dicelikan, yang lumpuh berjalan, yang bisu bicara, yang tuli mendengar, yang mati bangkit.
Kesaksian kita dengar bukan hanya waktu zaman Yesus sampai hari ini. Kita dengar kesaksian di mana-mana. Orang yang benar-benar beriman mengalami kesembuhan secara ajaib dari kanker. Kita dengar kesaksian di mana-mana. Kenapa nggak terjadi kepada semua orang? Karena itu bukan iman orang lain, itu harus iman Anda. Tuhan kasih nggak iman itu di hatimu bahwa kamu akan sembuh. Banyak orang yang mencobai Tuhan, nggak mau berobat, ya kan? Nggak mau diet, nggak mau ngurangi ngerokok, tapi berharap mujizat. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau hidupmu dipimpin firman dan Anda berjalan dalam iman, Anda akan lihat apa yang tertulis di firman Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Apa yang kata dunia mustahil itu tidak mustahil bagi Allah. Tapi masalahnya apakah Anda punya iman? Karena iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, hari ini gereja ICI ada. Saya tidak pernah lihat ini sebelumnya. Tapi bagaimana iman itu membuat apa yang tidak ada jadi ada. Amin. Apa yang tidak ada jadi ada tuh luar biasa loh. Bukan karena kemampuan kita. Tidak ada atas dasar kesombongan. Tidak bisa. Kenapa? Siapa saya? Siapa Pak Jojo? Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Siapa yang ngangkat manusia? Banyak orang yang tidak pernah tahu kami sebelumnya. Tiba-tiba di masa tahun 2018, saya khotbah di youth tentang healthy dating. Tiba-tiba Tuhan bisa angkat khotbah itu yang didengar jutaan orang. Dan tiba-tiba saya viral. Saya kasih tahu itu bukan manusia. Oh, itu bukan manusia. Katakan itu bukan manusia. Itu Tuhan. Apa yang kita tidak pernah lihat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, disediakan bagi kita. Iman adalah bukti dari semua yang kita harapkan. Mendasar dari semua yang kita tidak pernah lihat. Kalau Anda percaya firman Tuhan, Anda akan hidup dalam kemustahilan. Lukas 18 ayat 27 kita baca. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Dalam hidup ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua yang kita tidak pernah pikirkan, yang kita tidak pernah lihat, Tuhan itu sanggup bekerja melampaui segala doa dan upaya kita. Jangan pernah tidak punya iman. Anda harus yakin sama firman Tuhan. Makanya kalau dengar khotbah, ketika baca firman, baca itu dengan penuh iman bahwa itu akan terjadi dalam hidupku. Tuhan pasti akan memberkati aku. Amin. Roh Tuhan yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Orang yang hidup dengan iman akan mengandalkan Tuhan dan bukan pikirannya sendiri. Bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. 1 Korintus 2 ayat 5 berkata, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dengerin, kalau kita pakai logika, pikiran kita terlalu banyak masalah yang gak bisa selesai dengan pikiran kita. Setuju gak? Kadang-kadang tuh udah sampai stres. Yang pernah stres angkat tangan. Bagus. Oh, banyak yang enggak loh. Saya kasih tahu, kalau pakai logika, banyak masalah yang gak bisa selesai. Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Saya buktikan. Secara logika, tidak mungkin seorang Daud yang kecil imut-imut. Ya kayak Marlon gitu kurang lebih ya. Marlon imut-imut gak? Dia gak pernah berperang. Dia cuma pernah berkelahi sama harimau, beruang katanya. Tapi tidak pernah berperang. Dia bisa melawan Goliat yang katanya apa? Raksasa. Kami ketemu
yang punya toko di Yeriko, jualan korma terenak, saudara. Badannya gede banget. 2 kali lipat Pak Jojo tingginya. Besar. Marlon sama dia di segini doang. Besar, saudara. Saya langsung terinspirasi Daud dan Goliat. Memang Daud penyembah, Marlon penyembah, luar biasa, cocok. Saudara, bagaimana mungkin seorang Daud yang kecil imut-imut yang gak pernah berperang, hanya pakai ketapel dan 3 batu kali bisa membunuh raksasa yang begitu besar, yang sangat terlatih dalam berperang? Anda kalau sebesar itu, Anda ambil Daud dan Anda makan. Saya kasih tahu, tidak ada yang logika kalau kita percaya. Amen. Kisah Rasul 2 ayat 25. Mari baca. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Lihat, Daud itu pandangannya nggak kepada masalah. Daud itu fokusnya nggak sama Goliat yang besar dan gagah perkasa. Dia nggak cek portfolionya Goliat udah perang berapa kali. Dia nggak fokus ke situ. Dia lihat Tuhannya jauh lebih besar. Dia lihat Goliat besar, dia lihat Bapa lebih besar. Pandanganmu kemana? Masalahmu atau Tuhanmu? Kenapa tiap kali kita punya masalah kita harus berdoa? Supaya kita tidak fokus sama masalah kita. Dan begitu kita lihat Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, yang melampaui logika manusia, yang melampaui kemampuan saya, dia sanggup menyelesaikannya bagi saya. Tuhan sanggup memberikan kemenangan itu tanpa kamu harus berperang. Amen. Hari ini kelihatannya Messi di depan kita, tapi Tuhan itu sedang bekerja buat kita dengan cara yang ajaib. Asalkan Anda percaya dan sungguh-sungguh berdoa dan melibatkan Dia dalam setiap pergumulan Anda. Amen. 1 Yohanes 4 ayat 4b berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yuk sama-sama saya katakan, sebab roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Satu kali lagi, sungguh-sungguh dengan iman. Sebab roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Anda percaya tidak roh Allah tinggal di dalam Anda? Nah, saya kasih tahu, barang siapa hidup di dalam firman, taat kepada firman Tuhan, roh Allah diam di dalam hidupnya. Baca 1 Yohanes 3 ayat 24, sama-sama yuk. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Roh di dalam kita lebih besar karena ada roh Allah di dalam kita. Orang dunia tidak percaya firman, baca ini mereka ketawa. Waktu orang Farisi ahli Taurat dengar Yesus bilang gini, kamu meruntuhkan bait Allah, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Yang Yesus maksud adalah hidupnya sendiri, bahwa dia adalah bait Allah, bahwa dia akan bangkit di hari ketiga. Tapi bangsa Farisi berkata, orang ini gila. Apapun yang Yesus ngomong buat mereka, bocengli gak masuk akal. Anda orang percaya, kalau Anda orang percaya, baca firman harus percaya. Jangan baca firman Anda ketawa. Ada-ada aja, roh Allah diam di dalam kita. Roh yang di mana? Anda percaya firman enggak? Kalau Anda percaya firman Tuhan dan Anda sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Anda taat sama firman Tuhan, tidak hidup dalam percabulan, tidak dalam penipuan, tidak dalam dosa, roh Allah yang besar ada di dalammu. Pegang hatimu gini, aku tidak tahu hati di mana karena Anda pernah di USG. Anda pegang dada aja dan bilang gini, roh Allah yang besar diam di dalamku.
Roh Allah yang besar diam di dalamku. Dan dia lebih besar dari segala masalahku. Dia lebih besar dari segala penyakitku. Dia lebih besar dari semua pergumulanku. Katakan haleluya. Amen. Yes. Saya kasih tahu, kalau Anda mau hidup berkemenangan, hidupmu harus dikuasai firman dan bukan dipengaruhi keadaan. Kalau Anda mau hidup berkemenangan, hidupmu harus dipimpin oleh iman dan bukan keadaan. Seburuk apapun keadaanmu, jangan pernah lemah karena Tuhanmu jauh lebih sanggup menolongmu. 1 Korintus 10:13 bilang gini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu karena Tuhan setia dan adil, Dia akan menyediakan jalan keluar. Percaya enggak itu? Jadi tiap kali punya masalah tuh gini, kecil. Tuhanku lebih besar. Tuhanku lebih sanggup. Dari anak saya kecil, tiap kali anak saya punya pengasuh yang kurang baik, jatuh gitu. Kepalanya sampai biru, kupingnya sampai biru, pokoknya kasihan banget anak saya. Akibat mamahnya harus pelayanan sana sini. Anak saya pernah punya pengasuh yang nyubitin dia. Nyubitnya di bagian yang tidak kelihatan. Nih Bapak Ibu dengar, kalau mandiin anak, mandiin sendiri. Meskipun saya sering pelayanan keluar kota, kalau saya pulang saya mandiin anak saya. Saya periksa semua bagian, di bawah ketiak, di selangkangan. Disitulah saya temukan anak saya dicubit biru. Susternya pintar kalau di tangan kelihatan. Dan saya kasih tahu, saya doain anak saya. Di dalam nama Yesus, segala luka-lukamu tidak akan menyebabkan penyakit yang buruk di masa yang akan datang. Tidak akan ada pendarahan. Tidak akan ada sakit penyakit. Karena Tuhan melindungi kamu. Dan Tuhan menyembuhkan kamu. Saya pegang kepalanya. Kamu akan jadi anak yang cerdas. Kamu jadi anak yang baik. Dan kuasa darah Yesus melindungi kamu. Saya kasih tahu, dari suster yang jahat bisa berubah jadi baik. Bisa jadi penyayang dan sayang sama anak saya. Saya ajak duduk mereka. Saya percaya itu kuasa Allah. Anak saya sehat walafiat. Kemuliaan buat Tuhan. Chloe Zoe hampir 20 tahun ini. Tidak satu kali pun dirawat di rumah sakit. Tuhan kita luar biasa. Amin. Tidak pernah mami. Aduh sakit kepala. Yang sering kejeduk dan kebanting tuh si Zoe. Gak pernah sekalipun dia bilang sama saya sakit kepala. Sesekali ketika kecapean demam panas dikit. Jarang terhitung jari. Hanya dengan paracetamol sembuh. Bayangin, gak pernah yang diare gimana gitu. Gak, sehat walafiat. Saya liatin, maaf, bukan nertawain. Anak-anak orang, dikit-dikit terapi, dikit-dikit terapi. Dulu anak saya dibilang julik. Anak saya kan prematur. Orang bilang prematur banyak masalah. Juling katanya. Tahu nggak? Nggak pakai bayar-bayar terapis. Emaknya belajar sendiri. Saya pelajari gimana cara terapi anak juling. Saya dudukin, saya pegang kepalanya, pakai tangan satu. Saya arahkan mainan ke kiri. Saya bilang, look here, look there. Jadi intinya, dilatih otot matanya, melihat jauh ke kanan, jauh ke kiri, supaya jangan ke tengah. Sembuh anak saya Bapak Ibu. Cantik-cantik. Bangga emaknya. Amin. Anak saya dibilang jelek sama orang. Kamu gendut. Itu jahat loh mulut orang. Dan yang orang itu orang deket. Gendut kamu. Kayak mama kamu mukanya gak cantik. Wah anak saya digituin. Anak saya nangis. Masih bayi. Masih bayi digituin gimana gak nangis. Anak saya hebat loh. Dari bayi udah ngerti orang ngomong apa. Dibilang cantik dia ketawa. Dibilang jelek dia nangis. Saya tumpang tangan anak saya. Tiap kali ketemu saya selalu bilang gini. Kamu cantik. Kamu pinter. Full of favor. Kamu cantik. Kamu pinter.
full of favor. Saya kasih tahu, anak saya belum 18 tahun udah S1. Bodoh dari mana? Tuhan kita luar biasa. Anda jangan percaya omongan manusia. Hiduplah dipimpin oleh firman Allah. Ucapkan berkat sama anakmu. Kamu hebat, Tuhan dahsyat. Kamu hebat, Tuhan dahsyat. Tuhan sanggup pakai hidup kamu. Saya tidak pernah dengerin omongan orang. Saya percaya kata Tuhan. Orang bilang anak saya jelek. Jelek dari mana? Bersama Tuhan, kita akan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan pernah percaya kata dunia. Hiduplah dipimpin oleh firman Allah. Orang yang hidup dalam iman akan hidup dari satu kemustahilan pada kemustahilan yang lain. Ingat Yesus yang bilang, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Anda harus sering-sering ngomong itu. Apa yang gak mungkin bagi saya, mungkin bagi Allah. Apa yang gak mungkin bagi saya, mungkin bagi Allah. Gak ada masalahmu yang gak bisa selesai. Orang bilang impossible. Jojo sama Bu Heni bisa punya jemaat. Impossible bisa punya uang buat kasih makan ribuan anak. Pasti tuh, ini itu. Terserah lu ngomong apa, gue punya Tuhan yang besar. Amen. Tuhan yang sanggup membuat segala sesuatu yang mustahil bagi manusia. Itu tidak ada yang mustahil bagi dia. Haleluya. Kalau Anda punya pergumulan yang berat, jangan berhenti berdoa dan berharap kepada Tuhan sampai Dia menolong Anda. Kalau Anda punya iman, jangan pernah berhenti berdoa. Mazmur 123 ayat 2 berkata, lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai Dia mengasihani kita. Jangan pandang manusia, jangan pandang orang kaya. Kalau Anda lagi susah, jangan telepon orang kaya. Jangan telepon saudara-saudara. Pandang tangan Tuhan. Dia yang sanggup menolong Anda. Seperti mata hamba laki-laki yang memandang tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan yang memandang tangan tuannya. Berharaplah kepada Tuhan dan minta belas kasihan hanya dari Dia. Saya tutup Lukas 18. Let's keep knocking on the door. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Kita baca yuk. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini Yesus yang ngomong. Ayat 2. Katanya, di dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kira-kira kalau Yesus datang nanti, apakah dia akan mendapati iman di hatimu? Orang-orang yang beriman tidak akan berhenti berdoa dan berharap sama Tuhan sampai Tuhan menolong dia. Amen. Saya kasih tahu di dunia ini dan di hidup ini, hanya satu orang yang layak dipercaya. Hanya satu orang yang konsisten dengan janjinya. Dan dia bukan manusia. Percayalah, cuma satu-satunya di hidup kita yang layak kita percaya.
Bilangan 23 ayat 19. Terakhir dari saya. 3, 2, 1. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Meski seringkali kita sebagai manusia lupa sama Tuhan dan bahkan lupa akan firman-Nya. Tapi Tuhan bukanlah manusia. Dia tidak pernah berdusta. Dia akan melakukan apa yang Dia firmankan dan Dia akan menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita. Yang percaya pejamkan matamu. Terima kasih Tuhan. Yuk berdoa. Semua pergumulanmu bawa sama Tuhan. Dan katakan firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Aku percaya bahwa roh-Mu yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bahwa semua masalah-masalahku tidaklah berarti dibandingkan dengan kemampuan-Mu. Aku percaya Tuhan, Kau sanggup bekerja melampaui akal pemikiran manusia. Engkau yang sanggup menolong aku. Menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada di depanku Tuhan. Dan sebagai manusia kami tidak sanggup. Sebagai manusia kami lemah. Kami mau mempercayai Allah kami yang besar. Roh-Mu yang di dalam kami lebih besar. Thank you Lord. Bangkitkan iman kami. Pulihkan kekuatan kami. Tuhan, kami yang mulai letih lesu dan berat. Kami mau datang sama Tuhan. Yang sanggup memberikan kami kelegaan dan kemenangan. Di dalam nama Yesus, kuatkan umat-Mu Tuhan. Kuatkan umat-Mu. Biar mereka berjalan dalam iman. Biarlah mereka hidup di dalam firman. Dan hamba-Mu berdoa, orang benar akan dipimpin oleh iman. Mereka akan lihat kemustahilan demi kemustahilan terjadi dalam hidup mereka. Seperti yang kami alami. Demikian juga mereka. Di dalam nama Yesus. Hamba meteraikan firman-Mu. Jadi benih yang subur dalam hati mereka dan bertumbuh lebat. Di dalam nama Yesus. Yang berkati sama-sama kita katakan. Amen. Tuhan berkati. Have a blessed Sunday.